Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita mau beribadah bersama-sama dalam ibadah kategorikal hari ini. Saya mengajak mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan menguduskan, menyucikan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh layak menghampiri tahta Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur sebab Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang dan berseru, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami ucap syukur. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, baik yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar dan melihat dimanapun jemaat-Mu berada. Kiranya diberkati Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini saya akan mengambil renungan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-46 sampai yang ke-48. Lukas 9 ayat 46 sampai yang ke-48. Satu cerita yang tidak saya percaya bahwa Bapak Ibu juga pernah membaca, mendengarkan, dan pada malam hari ini saya mengajak untuk merenungkan kembali kisah ini. Lukas 9 ayat yang ke-46. Akan saya bacakan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. 47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan satu rangkaian yang adegan yang sangat cepat sekali, di mana dimulai dari di Lukas pasal 9 ayat yang ke-43 sampai yang ke-45, di situ dikatakan Yesus memberitahukan pemberitaan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dia akan menderita dan segala macam. Tetapi ayat 45 dikatakan mereka tidak mengerti perkataan itu.
Mereka tidak pernah mengerti perkataan itu, tetapi mereka tidak berani menanyakan artinya apa. Terus di samping 46 dikatakan, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan pertengkaran, kalau dalam terjemahan dikatakan dialog. Ya, dialog. Jadi perbincangan yang mungkin nanti akan menuju kepada satu perdebatan gitu ya. Apa yang didialogkan sebenarnya adalah dari ke-12 murid, kira-kira siapa yang terbesar, terpenting. Nah, kalau sudah ngomong siapa yang terbesar, siapa yang terpenting, pasti akan menimbulkan konflik tersendiri. Karena kalau ada pendapat bahwa Simon Petrus yang terbesar, maka ada yang setuju maupun tidak. Oh, bukan. Mungkin murid yang lain yang terpenting. Bisa setuju, bisa enggak. Nah, biasanya kalau membahas tentang siapa yang terbesar, itu pasti akan menimbulkan sebuah pertengkaran. Jadi kalau membahas seperti ini, dimanapun berada, pasti akan menimbulkan satu perselisihan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Bagaimana yang setuju, itu mengakomodasi yang tidak. Yang tidak, bagaimana caranya untuk mengungkapkan ketidaksetujuan. Jadi, di antara mereka 12 murid ini mengadakan sebuah dialog yang akan berujung pada pertengkaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya zaman sekarang kalau kita bicara tentang kedudukan itu pasti ada pro kontranya. Tapi zaman Yesus, bayangkan zaman Yesus yang sangat dihormati pada waktu itu, pertanyaan ini timbul, pertanyaan ini ada, dan pertanyaan ini menimbulkan sebuah perselisihan. Nah, perselisihan sini terjadi di dalam murid Yesus. Nah, kalau saya membayangkan dan berandai-andai kalau saya berada di situ, melihat 12 ini ribut sendiri tentang siapa yang terbesar. Kalau saya berpikir bahwa Yesus ini memberitakan tentang kerajaan surga, maka saya akan berpikir bahwa bisa jadi Yesus berkata bahwa kalau kamu ingin terbesar, kalau kamu ingin terpenting, maka kamu harus seperti ahli Taurat. Kamu harus punya pengetahuan seperti ahli Taurat. Mungkin saya akan berpikir seperti itu. Karena apa? Ahli Taurat itu sangat terlatih sekali, sangat pintar sekali, dan konon katanya gulungan kitab itu ketika ditembus satu anak panah gitu ya, ahli Taurat itu pasti tahu huruf mana yang kena panah itu. Konon seperti itu. Jadi saking begitu menguasai Taurat itu sehingga muncul sebuah rumor seperti itu. Artinya adalah ahli Taurat itu adalah orang-orang satu golongan yang terpelajar, pandai menguasai hukum-hukum Taurat. Maka saya membayangkan bahwa pasti Yesus akan berkata bahwa kamu harus belajar dulu seperti ahli Taurat. Karena 12 murid itu harus belajar tentang kerajaan surga. Dan itu tidak jauh-jauh dengan hukum Taurat. Tetapi kalau kita membaca ayat 47, itu adalah satu kejadian yang mengejutkan sekali. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah menuntut murid-muridnya untuk menjadi seperti ahli Taurat kepintarannya. Kepintarannya seperti ahli Taurat. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Justru 47 adalah Yesus melakukan satu tindakan yang sangat mengejutkan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Yesus tidak berkata bahwa kamu harus seperti ahli Taurat atau Yesus manggil seorang ahli Taurat dan berkata, duduklah, kamu harus pintar seperti ini. Enggak.
Justru yang ditempatkan Yesus di sisinya adalah seorang anak kecil. Anak kecil ya mungkin usia kalau sekarang TK gitu ya. Yesus mendudukkan seorang anak kecil di sampingnya dan berkata kepada mereka 48, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak iseng-iseng memanggil anak kecil dan duduk, silakan duduk dek, gitu. Enggak. Yesus punya maksud bahwa barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kenapa kok anak? Kenapa kok enggak ahli Taurat? Seorang golongan terpelajar. Anak dalam masyarakat Yahudi itu adalah golongan yang tidak diperhitungkan. Satu golongan yang belum diperhitungkan di masyarakat. Harus seseorang yang berusia akil balik, baru dia mendapatkan tempat-tempat tertentu di masyarakat. Tapi kalau ketika dikatakan anak kecil, seusia TK gitu kurang lebih ya, maka dalam masyarakat itu belum mempunyai hak apapun. Dan justru Yesus menempatkan satu golongan yang tidak mempunyai tempat apapun di masyarakat. Itu menjadi sebuah patokan. Ini juga tidak terlepas dari konsep pemikiran mereka bahwa Yesus itu juga seorang Mesias. Dan kalau saya dekat-dekat dengan Mesias, kalau Mesias itu akan menjadi raja, maka saya akan menjadi kedudukan yang paling penting dan nantinya akan saya menjadi seseorang yang sangat disegani. Justru Yesus membalikkan keadaan itu dan menempatkan bahwa kamu harus menyambut anak ini dalam namaku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, kita perhatikan ada satu tingkatan. Bukan tingkatan dari atas ke bawah, tetapi dari tingkatan bawah ke atas. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, orang yang tidak dalam kategori belum mendapat kedudukan apapun di dalam masyarakat, atau bisa dikatakan diremehkan gitu ya. Tetapi kalau orang-orang seperti ini disambut, maka dia menyambut Yesus sebagai seorang guru. Bisa dibandingkan seperti itu. Sebagai seorang guru, ia menyambut aku tengah. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi tingkatannya dari bawah, anak, Yesus, Allah. Anak yang tidak mendapat tempat status di masyarakat, ketika disambut anak ini, berarti dia menyambut Yesus. Ketika dia menyambut Yesus, dia akan menyambut Allah yang mengutus Yesus. Kebalik. Seharusnya atas, tengah, bawah. Tetapi Yesus berkata, anak dulu. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak mendapat tempat di masyarakat, baru menyambut Yesus dan menyambut Allah. Tercermin lagi dikatakan di ayat 48, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ini menjawab sebuah pertanyaan dialog antara mereka bahwa siapa yang terbesar? Yang terbesar menurut Yesus adalah siapa yang menyambut anak ini? Siapa yang menyambut golongan orang yang tidak dianggap masyarakat? Justru itu akan menjadi yang terbesar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Sering ketika dalam pelayanan kita ingin mendapat satu kedudukan yang tinggi. Dalam sebuah pelayanan kita ingin kedudukan yang tinggi. Ketika kita ingin mencapai sebuah kedudukan yang tinggi, kadang-kadang kita menyampingkan hal-hal yang sepele. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Kalau kita ngomong kedudukan, seharusnya kita berpikir bahwa kita melayani siapa? Dan siapa kita? Siapa yang kita layani? Tuhan semesta alam. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Kita adalah seorang manusia yang harusnya dimusnahkan. Tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita dipulihkan sehingga kita bisa melayani Tuhan Allah semesta alam. Jadi ketika kita melayani Tuhan tetapi kita tidak mengejar, tetapi kita mengabaikan pelayanan kepada Tuhan. Ketika kita mengaku melayani Tuhan tetapi kita mengabaikan Tuhan itu sendiri, itu berarti bahwa kita bukan melayani Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan kita terdapat satu ego-ego tertentu yang harus kita sampingkan. Apa itu ego? Harus saya yang melayani. Semua tidak boleh. Atau bukan tidak boleh, tetapi semua itu harus belajar. Tapi saya yang ahli. Semua itu saya. Semua itu saya. Semua itu harus belajar dari saya. Karena saya itu sudah terbiasa puluhan tahun. Jadi saya itu yang bisa mengerjakan. Semuanya itu harus belajar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah ego yang ada di dalam pelayanan. Harus saya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita melayani siapa? Kita melayani Tuhan semesta alam. Kita lupa, semakin hari kita semakin lama, semakin tua. Ada keluh-keluhan yang kita sampaikan tentang kesehatan. Kalau dulu saya bisa berjalan 1 kilometer, 10 tahun kemudian, apa kita bisa berjalan sejauh itu? Nah, pegel-pegel. Itu keluhan-keluhan yang harus ketika kita berkata bahwa harus saya, kita mengabaikan orang lain. Kita mengabaikan angkatan yang di bawah kita, yang seharusnya kita beri kesempatan dalam pelayanan. Bukankah itu sebuah egoisme dalam sebuah pelayanan yang kita temukan dalam dialog pertengkaran atau dialog konflik di antara para murid Yesus? Apalagi yang ada di dalam pelayanan? Ego apa yang dalam pelayanan? Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terlibat dalam pujian dan penyembahan, apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Apakah sebuah show? Apakah sebuah pertunjukan? Apakah sebuah tempat di mana kita mempertontonkan kemampuan kita? Atau kita gunakan kepandaian kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita melayani pujian dan penyembahan, terselip, aku bisa kok. Maka kita sebenarnya bukan melayani Tuhan. Kita melayani ego kita sendiri. Aku bisa kok. Seharusnya dari kita melayani ego kita sendiri, bukan melayani Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Saya. Siapa yang dimuliakan? Ego saya.
bukan Tuhan, artinya kita tidak melayani Tuhan, meskipun kita berada dalam gereja. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, egoisme dalam pelayanan itu bisa ditemukan di mana saja. Pada malam hari ini saya ajak untuk mengkoreksi pribadi. Apa yang selama ini kita lakukan, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Ego dalam pelayanan itu juga tercermin ketika Anda memberi persembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Anda memberi persembahan? Apakah ingin dihormati di gereja? Apakah ingin dihormati di gereja? Atau mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan? Kita harus ingat bahwa dalam gereja itu tidak sama dengan perusahaan. Sebuah perusahaan kalau kita tanam modal, kita tanam saham mayoritas, maka kita juga akan memegang perusahaan itu. Apa yang menjadi keinginan kita, itu harus didengar oleh pimpinan perusahaan. Kalau itu diterapkan di dalam pelayanan, maka ada bahaya-bahaya yang tertentu. Secara tidak langsung kita ingin menggeser Tuhan dalam gereja. Tuhan sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja, kita akan geser. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini mari kita mengkoreksi pribadi. Apakah aku ini melayani Tuhan atau melayani egoku sendiri? Apakah aku ini benar-benar melayani Tuhan atau melayani diriku? Apakah aku selama ini memuliakan Tuhan atau memuliakan diriku sendiri? Ketika seseorang berkata bagus, pelayananmu bagus, apa dalam pikiran Anda? Saya. Atau itu semua karena Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari pada malam hari ini, saya ulangi sekali lagi, kita koreksi hati kita koreksi apa yang kita lakukan selama ini. Apakah kita memang benar-benar melayani Tuhan atau melayani ego kita sendiri atau melayani diri kita sendiri? Apakah selama ini Tuhan dimuliakan atau justru saya yang dimuliakan? Saya tutup dengan satu kisah dari seorang hamba Tuhan yang bernama John Piper. John Piper ini menulis sebuah buku, Brother We Are Not Professional. Itu merupakan sebuah buku bagus, bukan bahasa Inggris tetapi bahasa Indonesia, dan saya berharap bahwa kita semua membaca buku itu gitu ya. John Piper itu suatu hari dia sudah selesai masa penggembalaannya dan digantikan oleh seorang gembala baru gitu ya. Saya membaca kisah ini di sebuah jurnal gitu ya. Ketika itu John Piper itu pada khotbahnya terakhir, dia berpamitan karena dia akan tinggal jauh dari situ. Karena dia memilih tinggal di luar kota gitu ya. Itu sebuah alasan mengapa John Piper itu harus tinggal di luar kota. John Piper itu merasa bahwa ketika dia tetap berada di situ dengan kepemimpinan gembala yang baru, maka menurut dia adalah itu bisa merusak visi dan misi gembala baru itu. Oleh karena itu John Piper itu berada di luar kota, tinggal di sana.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam pelayanan kita tergoda ingin merasa bahwa harus saya. Dalam pelayanan kita tergoda memuliakan diri sendiri. Pada malam hari ini, mari kita koreksi hati kita. Siapa yang dimuliakan selama ini? Apakah benar Tuhan atau diri kita? Apa kita melayani Tuhan atau melayani diri kita? Pertengkaran 12 murid merupakan sebuah contoh yang harus kita pelajari dan kita harus ambil sebuah pelajaran itu. Oleh karena itu, mari sekali lagi saya tekankan, apakah selama ini kita melayani Tuhan atau melayani ego kita sendiri? Apakah kita memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kita sendiri? Mari kita berdoa. Pada malam hari ini kami ucap syukur, Tuhan, ampuni ketika selama ini kalau kami hanya memuliakan diri kami sendiri. Kami hanya mencari sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami yakin Tuhan, Engkau meluruskan motivasi kami. Engkau meluruskan pandangan kami yang selama ini, kalau pandangan kami salah. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan tetap menjaga kami dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.